Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat bisa menjadi angin segar bagi Israel. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Trump merupakan sosok pemimpin yang berpihak kuat pada Israel. Saat Trump memimpin Amerika Serikat pada tahun 2017 hingga 2021 menjadi bukti. Kala itu, banyak kebijakan kontroversial Donald Trump dalam mendukung Israel. Mulai dari perjanjian Abraham atau Abraham Accords yang ingin menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Liga Arab. Begitu juga penghentian bantuan Amerika Serikat ke badan yang mengurus pengungsi Palestina atau UNRWA. Lantas, apa saja kebijakan Trump terkait Israel pada masa lalu yang menuai perdebatan? Pertama adalah perjanjian Abraham atau Abraham Accords yang ditandatangani pada pertengahan Agustus 2020 di Gedung Putih, Washington. Perjanjian yang disponsori oleh Donald Trump itu dipandang sebagai simbol berakhirnya permusuhan Israel dengan negara-negara Arab. Melalui perjanjian itu, negara-negara Arab mengakui Israel sebagai sebuah negara. Perjanjian itu juga membuka jalan bagi kesepakatan perdagangan dan kerjasama militer antara Israel dengan negara penanda tangan. Adapun negara-negara itu adalah Uni Emirat Arab dan Bahrain yang kemudian diikuti oleh Maroko serta Sudan. Bagi Maroko, normalisasi itu membuat Israel mengakui otonominya atas Sahara Barat yang disengketakan. Sementara bagi Sudan, perjanjian Abraham membuat Amerika Serikat menghapus negara itu dari daftar negara sponsor terorisme dan menggelontorkan bantuan keuangan. Lalu bagi pemerintah Uni Emirat Arab, normalisasi hubungan dengan Israel membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghentikan upaya mencaplok wilayah tepi barat. Tak hanya itu, melalui hubungan diplomatik dengan Israel, Uni Emirat Arab berharap negaranya bisa memperkuat aliansi dengan Barat untuk melawan tetangga sekaligus saingan lama mereka, Iran. Hal serupa pun juga berlaku bagi Bahrain. Arab Saudi adalah negara lain yang bakal masuk ke dalam perjanjian Abraham bersama Israel. Akan tetapi, kelompok Hamas di jalur Gaza tak terima dengan hubungan itu sehingga meletuslah tragedi 7 Oktober 2023. Setelah Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017, ia langsung mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bahkan setahun setelahnya, ia langsung memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan yang menuai perdebatan, mengingat sengketa atas Yerusalem telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Tepatnya sejak tahun 1949, ketika Yerusalem terpecah menjadi Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur. Saat itu, Yerusalem Timur diisi oleh penduduk Barat di bawah pemerintahan Yordania. Sejak awal, Palestina pun berkeinginan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka. Namun persoalan menjadi rumit karena pada tahun 1967, Israel mencaplok Yerusalem Timur dalam peperangan. Komunitas internasional tentu tidak mengakuinya. Namun pada tahun 1995, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang mengharuskan Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. Selain itu, sejak undang-undang itu disahkan, tak ada presiden Amerika Serikat yang benar-benar mengindahkan aturan itu, karena khawatir akan mengguncang situasi di Timur Tengah. Hingga akhirnya pada tahun 2018, Donald Trump mengenapkan undang-undang itu dengan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem. Selain Yerusalem, Donald Trump juga mengakui dataran tinggi Golan sebagai bagian dari wilayah Israel pada tahun 2019. Bahkan untuk menghormati keputusan Trump, Israel sampai berencana membuat sebuah permukiman baru di dataran tinggi Golan yang akan dinamakan sebagai dataran tinggi Trump atau Trump Heights. Adapun dataran tinggi Golan mulanya wilayah yang berada di bawah pemerintahan Sudan dan akhirnya direbut oleh Israel pada tahun 1967 dalam Perang Timur Tengah. Namun, pencaplokan Israel itu tidak pernah diakui oleh PBB.
Untuk itulah, keputusan Trump mengakui dataran tinggi Golan sebagai wilayah Israel jelas menuai kecaman dari komunitas internasional. Keempat adalah kebijakan Trump terkait pendanaan Badan Kemanusiaan PBB UNRWA. Selama ini, Amerika Serikat selalu menyuntikkan dana ke UNRWA untuk memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan kemanusiaan lainnya bagi jutaan warga Palestina yang tak memiliki kewarganegaraan. Namun pada tahun 2018, Trump menghentikan semua dana bantuan untuk UNRWA dan meninggalkan warga Palestina dalam nasib yang terkatung-katung. Padahal setahun sebelumnya pada 2017, Amerika Serikat memberikan sumbangan sekitar 360 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,6 triliun rupiah untuk UNRWA. Keputusan Donald Trump jelas menuai kecaman dari komunitas internasional. Pada pemerintahan Donald Trump kali ini, tak ada yang tahu bagaimana nasib UNRWA ke depannya. Pasalnya, Parlemen Israel atau Knesset sendiri baru saja mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel. Alasannya, karena sebagian pekerja UNRWA disebut ikut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, belum ada bukti yang menguatkan tuduhan Knesset itu. Benjamin Netanyahu dan kroninya menyambut baik terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat mengalahkan Kamala Harris. Meski kekecewaan meliputi penduduk Palestina, namun Presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan bahwa dirinya siap dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan Trump demi mencapai perdamaian. Lantas, bagaimana nasib Palestina di era pemerintahan Donald Trump kali ini? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.